Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Adam Raditya. Dan saya Doni Ramadhani. Di sini kami akan memperjelaskan tentang pengertian bias sejarah. Sejarah adalah cerita atau catatan tentang kejadian yang objektif mengenai masa lalu. Sejarah memiliki informasi yang sudah dikaji secara matang dan menghasilkan beberapa keterangan valid. Namun, tidak jarang masih terdapat beberapa bias sejarah. Hal tersebut selaras dengan pandangan dari New Historicism yang menyebutkan bahwa sejarah itu subjektif dan merupakan interpretasi atas masa lalu, bukankah benar-benar masa lalu tersebut. Oleh karena itu, sejarah masih bisa menimbul bias pemikiran dalam dunia sejarah, masih bisa didominasi oleh kemungkinan-kemungkinan hingga asumsi-asumsi. Hal tersebut bisa disebut bias sejarah atau historical bias. Apa itu bias sejarah? Bias sejarah adalah adanya bias dalam merekonstruksi peristiwa sejarah hingga menghasilkan penuturan yang tidak dianggap tidak jujur atau penuturan yang memihak. Penuturan tersebut tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dikutip dari jurnal berjudul Historical Bias dan Controversial Issue dalam pengajaran sejarah oleh Hansiswanya Kamarga 2017. Secara umum, bias sejarah bisa timbul karena bias pribadi, keterbatasan bukti, tujuan penulisan, hingga kondisi masyarakat dan saat penulis hidup dan bekerja. Hal ini selaras dengan ungkapan dari Cicero bahwa hukum pertama sejarah adalah takut untuk mengatakan dusta dan untuk selanjutnya adalah tidak takut menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, beberapa orang bijak kerap mengatakan bahwa generasi sekarang harus selalu bisa berguru pada pengalaman di masa lalu. Dengan begitu, narasi sejarah harusnya bukan hasil pelintiran penulis atau pengamatnya, karena sifatnya yang harus objektif. Penyebab bias sejarah. Menurut Stanford 1987, untuk mengetahui apa yang menyebabkan bias sejarah, maka perlu memahami elemen-elemen sejarah terlebih dahulu. Elemen tersebut terdiri dari dua bagian besar, yakni elemen yang terlihat atau seen dan elemen yang tidak terlihat atau unseen. Stanford juga menjelaskan bahwa konstruksi sejarah tidak hanya bersumber dari bukti, namun juga bersumber dari penafsiran terhadap bukti sebelumnya, seperti terdapat pada karya-karya sejarah yang ada dan keyakinan-keyakinan umum. Selain itu, sejarah berasal dari hasil kerja para sejarawan sebelumnya yang masih ada pada saat sejarawan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, terdapat bias pribadi dan tujuan masing-masing dari mereka menuliskan historiografi. Contoh bias sejarah. Contoh bias sejarah bisa dilihat dari peristiwa Super Semar atau surat pemerintah 11 Maret. Dalam Super Semar tersebut terdapat keterangan saksi dari pihak Angkatan Darat. Pendapat pertama datang dari M. Yusuf bahwa proses penandatanganan Super Semar adalah pada pukul 20.55. Kemudian terdapat keterangan lain yang menyebutkan pada pukul 21.00. Naskah Super Semar telah mendarat di markas Kostrad. Selain itu, menurut Soekarno, Super Semar merupakan instruksi kepada Letjen Soeharto agar setelah mengambil tindakan berguna untuk mengawal jalannya pemerintah. Sedangkan menurut jenderal yang membawa naskah Super Semar itu menganggap bahwa adanya perintah tersebut merupakan penanda pengalihan kekuasaan. Nah, itulah penjelasan mengenai bias sejarah beserta penyebab dan contohnya. Semoga menambah wawasan kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.